Hari ini aku mau ngomong tentang masa kesesakan. Hari ini aku gak ngomong tentang masa kesesakan akhir zaman, tapi hari ini aku mau ngomong masa kesesakan di hidup kita. Gitu. Jadi setiap orang itu pernah mengalami masa kesesakan, gitu kan. Siapa yang di sini selalu bahagia, gak pernah sedih? Hidupku biasa aja. Gitu. Aku selalu happy, gak pernah ada masalah, gak pernah nangis. Gitu. Siapa? Gak ada kan? Semua orang pernah mengalami di titik kesesakan. Pernah ya? Kita semua itu punya musim gitu. Kita semua itu punya musim, yaitu musim hidup kita itu bisa kadang musimnya kita lagi seneng, kadang musimnya lagi oke, lagi fine, lagi aman. Ada musimnya waktu kita sangat sedih, itu adalah musim di hidup kita. Dan hari ini saya mau bahas tentang itu. Jadi kita semua pernah mengalami masa kesesakan ini. Dan bahkan nabi-nabi Tuhan yang dipilih Tuhan sendiri itu dia pernah mengalami kesesakan, pernah mengalami erangan, pernah mengalami kesakitan. Daud pernah mengalami, Musa pernah mengalami, Elia pernah mengalami, semualah. Semua yang ada di kita pasti pernah mengalami. Daniel, Tuhan Yesus sendiri pasti pernah mengalami kesesakan. Saya ingat waktu saya tulis khotbah ini tiba-tiba Tuhan ingetin saya waktu dia flashback hidup saya kembali. Yang saya ingat adalah waktu dulu saya masih remaja sekalian. Itu sebenarnya bukan karena remajanya, tapi waktu aku lahir sampai aku besar, sampai aku ketemu Tuhan. Sebelum aku ketemu Tuhan adalah aku punya masalah yang sangat besar. Aku merasa diriku adalah seorang monster. Aku selalu merasa ditolak karena aku merasa aku dipermalukan dan dibully. Aku ini paling takut kalau aku tuh ditolak, aku paling takut aku dibully dan semua orang, aku menganggap semua orang itu akan menolak saya. Semua orang menganggap bahwa saya ini adalah orang paling hina di dunia ini. Ketika saya merasa di titik yang tidak nyaman, merasa gak nyaman, misalnya merasa waktu aku datang, aku merasa kenapa kalian itu ngegrup sendiri, aku gak diajak ngomong. Waktu saya merasa di titik yang gak enak, gak nyaman itu akan ada ledakan di hati saya dan itu menyakiti saya. Saya akan marah-marah, saya akan ngomel-ngomel, bahkan mungkin bisa jelekin orang itu padahal orang itu mungkin gak salah. Tapi itu respon saya waktu saya ini merasa tertolak. Belum lagi nanti kalau saya udah mengasihi orang gitu ya, teman, sahabat atau apa itu. Dan dia menyakiti saya, titik yang paling buruk adalah saya mau bunuh diri aja dan saya udah coba bunuh diri berkali-kali. Di titik di mana Tuhan itu, di titik di mana waktu saya itu benar-benar merasa Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu cuman ada untuk orang-orang pintar, untuk orang-orang rajin, alim, orang-orang baik, enggak kayak saya. Mana Tuhan? Tuhan itu enggak ada buat saya. Saya merasa di titik kesesakan saya, Tuhan itu enggak ada. Karena Tuhan, aku ini enggak worthy untuk Tuhan itu buat saya. Tuhan itu worthy-nya untuk orang kudus, orang yang di gereja, orang yang benar, orang yang melayani. Enggak kayak saya. Yang tukang marah, yang tukang berantem, yang tukang lemah lah saya ini. Dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit ngancem, dikit-dikit apalah. Di satu titik, saya merasa Tuhan itu enggak ada. Di satu titik, akhirnya saya memutuskan, saya ketemu Cik Tintin dan akhirnya saya memutuskan untuk sungguh mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan dengan cara baca Alkitab. Dan hari itu saya tahu, sejak hari itu aku berjalan dengan Tuhan. Kalau engkau yang merasa bahwa Tuhan itu gak ada berarti ketahuan kalau engkau gak pernah baca Alkitab. Yang tadinya seolah waktu saya ini tersakiti dengan hal-hal yang gak penting.
Saya tahu kok waktu saya di depresi, waktu saya di kamar, saya bergumul, saya marah-marah dengan diri saya sendiri, saya jotosin tembok, saya tendangin apa, saya banting barang lah, apalah, saya teriak-teriak, dibantal lah atau apalah. Saya depresi berat. Saya merasa Tuhan gak pernah adil buat saya dan Tuhan gak pernah ada buat saya. Dari titik yang seperti itu, waktu saya mengenal yang namanya Tuhan, sejak itu aku berjalan dengan Tuhan. Dan setiap masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hidup saya, Tuhan selalu kasih pengertian. Perbedaannya waktu engkau berjalan dengan dirimu sendiri dan engkau berjalan dengan Tuhan, percayalah masalah sebesar apapun, kesesakan semodel apapun, kenyamanan, ketidaknyamanan di hidupmu semodel kayak apapun, Tuhan akan kasih engkau pengertian. Amin. Kalau engkau hari ini punya masalah dan engkau enggak mengerti, enggak tahu caranya gimana, dan engkau merasa Tuhan itu enggak adil, Tuhan enggak ada, ketahuan. Kowe kakean nonton reels, kowe kakean buka Instagram, lulu pade enggak baca Alkitab, ketahuan handphonenya miring terus. Saya percaya waktu saya minta dibukain Maleakhi 2 ayat. Maleakhi 2 ayat 5. Bentar. Maleakhi 2 ayat 5. Di firman Tuhan itu dibilang, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan sejahtera dan itu kuberikan kepadanya pada pihak yang lain adalah ketakutan dan ia takut. Nah, gitu. Kita akan berhenti sampai di ketakutan. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera dan itu kuberikan kepadanya pada pihak yang lain adalah ketakutan. Tuhan ini ngomong sama para imamnya. Tuhan itu sudah gak adil sama kita. Kenapa? Kalau kita ini terpaut dengan Tuhan, waktu kita itu ngikutin yang namanya Tuhan kita, perjanjian ini berlaku. Engkau dapat kesejahteraan, engkau dapat kemuliaan, engkau dapat berkat, engkau dapat kehidupan. Dari pihak lain yang gak mengikuti Tuhan, ada ketakutan. Engkau di bagian mana? Saat ini aku tanya, engkau di bagian mana? Sekalipun Tuhan bawa saya di tempat yang paling rendah yang membuat saya takut, tapi di situ ada Tuhan dan Tuhan kasih saya pengertian. Kalau engkau hari ini cuman ada ketakutan, engkau ada di pihak mana? Paham ya? Waktu itu saya pernah sering banget kesaksian ini, papa saya itu sangat tidak manusiawi menurut saya. Papa saya itu bukan bapak yang sempurna. Saya bukan lahir dari keluarga yang kudus, holy, lemah lembut, pencinta, itu tidak ada. Hujan deras. Oke, syahdu ini. Dengerin saya. Saya punya papa saya itu galaknya luar biasa, papa saya itu enggak masuk akalnya luar biasa. Papa saya itu sangat tidak layak untuk dicintai dan diterima oleh saya gitu. Sampai saya ngomong, saking saya ini kepahitan sama papa saya sering ngomong kalau papi mati aku enggak akan nangis. Semarah itu saya dengan papa saya. Kalau dia sampai sakit, stroke karena dia itu minum alkohol tiap hari, bukan alkohol, arak oplosan itu loh. Bukan alkohol yang mahal itu, enggak, arak oplosan. Ngerokok, makannya enggak benar dan lain-lain. Sampai kadang-kadang itu saya marah. Sampai dia sakit stroke, aku enggak akan ngopenin dia. Aku bukan pembantunya dia. Cari
Saya sering ngomong kayak tanggung sendiri, salahmu, kamu dikasih tahu nggak bisa. Tiap malam mabuk kayak gitulah. Pokoknya saya bilang kalau kamu mati, aku nggak akan sedih, aku nggak akan nangis. Kamu sakit, aku nggak akan pernah pegang kamu. Waktu saya ngomong kayak gitu itu di tengah kepahitan. Tapi ketika aku ngomong, waktu aku itu bertemu yang namanya Yesus dan Tuhan cuma bilang satu, ampuni. Saya berusaha mengampuni, saya let go, saya taruh semua perasaan saya taruh semua dan saya buang. Yang benar cuma Yesus bukan saya. Saya taruh semua, saya ampuni. Dan ketika waktu papa saya beneran sakit, dan dokter bilang ini ada kanker di ginjalnya. Kamu yang suka minum arak, dengerin. Ada kanker di ginjalnya. Dan kankernya udah besar. Dan udah metastasis, udah pecah. Udah menyebar sampai ke paru-paru. Kamu yang suka ngerokok, dengerin. Penyebabnya cuma satu, rokok. Dan karena Tuhan sudah suruh saya untuk mengampuni. Saya openin dia, saya rawat dia sampai dia mati. Waktu dia koma, saya cuman bilang sama Tuhan, Tuhan, sebelum dia mati, temuin. Karena papa saya gak pernah percaya yang namanya Yesus. Siang malam pagi, siang malam saya berdoa, saya puasa, saya tangisin di sebelahnya, saya pegang tangannya, dia koma, dia gak sadar. Di ICU dia gak sadar, aku cuma bilang Tuhan temuin sampai engkau. Aku boleh papiku pergi, boleh papiku diambil, gak apa-apa. Asal dia ketemu engkau. Asal dia ketemu engkau. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bukan bertahun. Papa saya itu sekitar 9 bulan. Waktu itu dokter udah bilang, ini koma. Sebentar lagi bablas, Bu. Jadi mohon dipersiapkan hatinya ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini kami semua sudah lakukan yang terbaik. Saya datang, waktu ada jam besok ke ICU, saya masuk lagi, saya nangis. Tuhan, engkau boleh ambil papiku asal temuin dia dulu. Engkau boleh ambil asal engkau yang ambil dan engkau temui sebelum dia pergi. Dia harus percaya kalau dia percaya engkau. Saya berdoa, pegangin tangannya terus. Gak ada harapan apapun. Tidak ada harapan apapun. Tapi tiba-tiba papa saya bangun, tiba-tiba membaik, keluar dari komanya, tiba-tiba dia sadar, dia balik ke kamar dan dia nangis, dia bilang, aku ketemu Yesus. Aku ketemu Yesus. Aku cuma disuruh Tuhan untuk mengampuni. Dan hari itu papaku ketemu Yesus dan aku aja gak pernah ketemu dia. Dia bilang mukanya bersinar terang, aku diajak ke taman. Dia bangun, dia nangis, semua itu salahku. Aku minta ampun. Semua satu-satu dipeluk, saya gak pernah seumur hidup saya lihat papi saya nangis. Hari itu dia nangis di dalam hadirat Tuhan. Saya tahu ya orang kalau nangis di dalam hadirat Tuhan dan mengasihani diri itu beda. Dia nangis di dalam hadirat Tuhan, dia ketemu Tuhan. Kalau engkau di tengah kesesakan dan engkau berjalan dengan Tuhan, engkau akan melakukan, Tuhan akan lakukan keajaiban di hidupmu. Saya lakukan itu waktu papa saya meninggal, saya dengan hormat terima kasih Tuhan. Engkau terima papiku, saya hormat. Pi, udah selesai ya. Tugasku untuk jadi anakmu juga udah selesai ya. Hormati. Dikubur, nangis. Setelah itu, oke, I'm done. Aku udah lakukan yang terbaik. Tapi ada banyak dari saudaraku kayak kokoku gitu ya, belum melakukan apa-apa, dia garong-garong. Papi, aku mau ikut mati aja sama papi. Kenapa? Dia belum lakukan apapun, dia belum mengampuni, dia belum lakukan apapun. Kalau aku gak ketemu dengan Tuhan, kalau aku gak mengejar Tuhan, aku gak pernah tahu caranya untuk menyelesaikan masalah. Kokoku dia cuma tahu
tanggung sendiri akibatnya. Kamu sakit, oh iya aku ya udah tanggung sendiri. Waktu beneran ditinggal mati, dia juga berkata kalau dia mati, kalau papi mati aku nggak akan nangis juga gitu, sama kayak aku gitu ya. Masa-masa kepahitan tuh ngomongnya sama gitu ya. Yang aku udah mengampuni, yang mereka belum gitu ya. Waktu papiku meninggal beneran dia lebih garong-garong dari saya. Kenapa? Karena belum mengampuni. Karena dia belum. Waktu papi saya pergi, dia merasa dia belum melakukan apapun untuk papi saya. Ada orang, jadi di firman Tuhan itu ingat yang namanya Korah. Korah ingat ya. Kalau nggak tahu kok yang namanya Korah berarti kalian nggak baca Alkitab. Jadi waktu itu ada orang yang namanya Korah. Jadi Musa ini memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia keluar dari tanah Mesir dan di padang pasir itu Korah itu memberontak. Gitu. Orang yang namanya Korah ini adalah membangun komunitas gitu ya, membangun kayak pasukan sendiri itu untuk memberontak kepada Musa gitu. Dia memimpin dan pemberontakannya itu hanya karena dia iri sama Musa, dia kepengen seperti Musa, dia kepengen dia yang memimpin gitu. Karena dia waktu dia di bawah pemimpinnya Musa, dia itu enggak mendapatkan kepercayaan apapun oleh Musa. Jadi dia ini dia itu kepengen punya ambisi, kepengen untuk jadi pemimpin. Waktu itu dia bangun pasukan sendiri dan dia pimpin untuk memberontak kepada Musa. Waktu itu Musa hanya diam dan Korah ini mungkin lupa ya. Laut aja terbelah apalagi pasir. Waktu Korah marah-marah sama Musa dan memberontak kepada Musa, mungkin Korah ini lupa laut merah aja terbelah apalagi sebuah pasir. Waktu dia marah-marah pasir itu terbuka dan menelan hidup-hidup Korah dan seluruh pasukan yang dia bangun. Waktu Korah itu memberontak, disaksikan oleh seluruh bangsa Israel, pasir itu terbelah dan Korah itu masuk dan ditelan hidup-hidup. Dan waktu saya baca Mazmur, ada Bani yang namanya Korah. Bani Korah adalah keturunan Korah yang masih hidup, keturunan Korah yang hari itu dia enggak memberontak kepada Musa, tapi hari itu dia memilih untuk menjadi pasukannya Musa. Dan dia masih hidup, tapi sepanjang hidupnya dia adalah bahan olo-oloan. Semua orang bilang, kamu yang pemberontak, kamu keturunan pemberontak, kamu. Dia dipermalukan, diolok-olok terus. Sepanjang hidup Bani Korah ini adalah bahan buli-bulian orang. Bahan buli-buliannya orang Israel. Sekalipun dia juga orang Israel. Dan di Mazmur dikatakan, waktu itu di Mazmur dikatakan, Mazmur 44 ayat 14 sampai 18, tolong buka ini. Di Mazmur 44 ini adalah dicatat bahwa yang ngomong itu adalah Bani Korah sendiri. Yang ngomong ini adalah orang-orang yang terbuli, orang-orang yang disiksa, orang-orang yang dianggap rendah sama orang-orang karena bapak leluhurnya dia itu adalah orang pemberontak gitu. Bapak leluhurnya adalah orang pemberontak. Tapi Bani Korah ini dia memilih yang tidak memberontak ini adalah dia yang memilih mengikuti Tuhan. Dia jadi babunya pelayan-pelayan Tuhan. Dia sekalipun dia terbuli, dia tetap
memelihara bait Allah. Sudah ayatnya? Oke. Ini adalah Bani Korah yang ngomong sama Tuhan. Jadi dia itu mencurahkan hatinya itu kepada Tuhan. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa. Ini 15 yang 14. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami. Menjadi olok-olokan dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. 15. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-gelengkan kepala. Ini Bani Korah yang ngomong. Waktu dia setia dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak merubah statusnya dia tetap jadi bahan cemoohan. 16. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku. Yang keren. 17. Karena kata-kata orang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Yang keren ini. 18. Semua ini telah menimpa kami, tapi kami tidak akan melupakan engkau dan tidak akan mengkhianati engkau. Siapa yang ngomong? Dia yang seorang keturunan pengkhianat. Dia orang yang rendah, seumur hidupnya itu dipandang rendah, suku yang paling rendah, tapi dia bilang, aku dicemooh, aku ini sindiran, semua orang menggelengkan kepala dan merendahkan aku. Tapi aku akan tetap ikut engkau, aku gak akan lupa dan aku tidak akan pernah mengkhianati engkau. Ini adalah suku yang paling rendah, dianggap paling rendah, paling hina lah di antara Israel. Tapi dia masih mau pegang membuat roti untuk perjamuan, untuk bait Allah. Dia menjaga, dia jagain. Tugasnya dia setia, dia jaga bait Allah. Sekalipun dihina, sekalipun yang masuk ke gereja, masuk bait Allah itu adalah seperti orang suku yang tinggi. Suku-suku yang, suku yang terpandang. Gitu. Tapi dia tetap merendahkan dirinya dan dia bilang gak apa-apa. Aku akan tetap setia dengan engkau. Seberapa dari kita kadang-kadang nak? Ketika kita itu di dalam kesesakan, apakah engkau memandang Tuhan atau engkau itu merasa gak ada perintah, gak ada suara? Cik Linda tidak ada perintah apapun, ya sudah. Gak usah jaga kekudusan, gak usah setia sama Tuhan. Apakah engkau tetap berdiri dan setia kepada Tuhan? Sekalipun tidak ada perintah, sekalipun tidak akan Tuhan itu seolah tidak ngomong apapun sama kamu. Apa engkau tetap setia atau engkau manifestasi, engkau marah? Terserah Tuhan lah, Tuhan gak ngomong apa-apa. Paham ya maksud saya? Korah memilih untuk tetap setia sekalipun dia dihina, tapi dia tahu waktu dia mengikuti Tuhan, perjanjian dalam satu pihak itu aktif di hidupnya dia. Ketika engkau membatalkan, engkau mulai gak setia, perjanjian pihak lain itu turun ke atasmu. Oke. Yang kedua, yang pertama adalah tadi di masa setia di dalam kesesakan. Yang kedua ada di firman Tuhan itu selalu kita tahu ya perpuluhan orang-orang bisnis. Engkau papa mama yang rohani pasti tahu yang namanya perpuluhan ya kan. Perpuluhan itu adalah Tuhan bilang 10% penghasilanmu itu untuk aku, 90% untuk kamu. Gitu. Itu adalah tindakan profetik. Tuhan itu baru ngomong sama saya, itu adalah tindakan profetik.
Sebetulnya adalah 10% untuk Tuhan itu adalah kamu melakukan 10% untuk Tuhan, 90%-nya lu nikmatin. Yang kamu nikmatin itu 90%, Tuhan itu ngasih kamu 90%. Kalau di dunia bisnis itu adalah perpuluhan itu kita kasih 10%, 90%-nya uangnya buat kita. Tapi di dalam dunia pelayanan Tuhan baru jelasin sama kita, sama saya kemarin. Engkau melakukan, selalu melakukan 10% dan sisanya itu aku yang melakukan untuk engkau. Jadi kemarin itu saya sakit ya gitu. Saya sakit, saya operasi gitu. Penyakit saya sungguh tidak elegan gitu. Tapi itu mengganggu sekali gitu. Jadi saya memutuskan untuk yaudahlah operasi aja udah biar operasi selesai gitu kan. Penyakitnya itu sudah tidak ada lagi di hidup saya jadi tidak mengganggu. Jadi saya bebas mau ngapain saja gitu. Karena kalau masih ada penyakit itu saya gak bisa lompat, saya gak bisa lari, saya gak bisa jongkok gitu. Elegan sekali itu penyakitnya ada di pusat kehidupan kita. Gitu. Karena saya sebetulnya juga antara saya sudah tidak nyaman dan saya juga merasa sudah terganggu. Tapi sejujurnya saya juga takut yang namanya operasi gitu kan. Saya gak pernah yang namanya operasi-operasi, keluarga saya gak pernah operasi-operasian juga gitu. Jadi saya minta, waktu itu saya minta keluarga saya nemenin. Jadi Cik Tintin, Tajak, Agus, mamiku, ngkohku, ponakanku semua tajak gitu. Ayo aku mau operasi. Aku mau operasi, aku merasa kalau misalnya mereka semua ikut itu aku lebih lebih ayem gitu, lebih tenang gitu, ada penghiburnya ya. Kalau orangnya banyak rame itu tenang gitu. Mereka semua tak ajak ke Surabaya ternyata saya itu punya asuransi gitu. Aku tuh punya asuransinya itu harusnya 1 kamar 2 orang. Saya bayarnya itu yang paket 1 kamar 2 orang. Tapi saya mintanya 1 kamar 1 orang gitu. Terus asuransinya aku bilang nggak apa-apa kalau misalnya nanti saya nambah aja, kan selisih kamar. Jadi 2 orang misalnya 800.000, ya kalau yang 1 orang 900, nah saya bayar yang 100 itu loh gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak mau tak bayar, tetap keluargaku biar bisa ikut nonton aku operasi gitu. Lalu asuransinya nolak nggak bisa. Cik, kalau misalnya Cik Lida mau prosedur kayak gitu dari awal ikut asuransinya yang 1 kamar 1 orang gitu. Kalau Cik Lida mau naik kamar itu langsung biayanya dipotong 50%, Cik Lida bayar 50%, rumah sakit 50%. Yaudah, mamiku bilang enggak apa-apa lah, paling 10 juta, 20 juta bayarlah gitu kan. Cici juga bilang ini ya, beliau juga bilang enggak apa-apa lah. Kalau paling kamu ya habisnya paling 40 juta, 50 berarti kamu bayar 20 juta. Oke lah, enggak apa-apa. Saya tanya, biayanya berapa? Saya tanya sama rumah sakitnya, biayanya berapa? Ternyata biayanya 106 juta. Belum kamar, belum obat, belum yang lain lah. Aku bilang, Cik, 100 juta. Mama saya, yowis, gak usah. Terus orang agen asuransi saya itu baik, dia bilang gini, Cik kalau mau ke Jakarta aja, nanti di sana Cik Lida bisa bayar naik 1 level, jadi kayak kamarnya 1 orang 1, nanti Cik Lida ke sana aja pokoknya gitu. Yang penting kan Cik Lida mintanya 1 kamar 1 orang dan free, nggak bayar. Ya udah Cik Lida ke sana aja. Mana Mbak rumah sakitnya mana? Namanya rumah sakitnya ini. Waduh aku nggak pernah ke sana, aku nggak tahu dokternya siapa, apapun lah itu aku nggak tahu. Udah terus habis itu nggak bisa bak supporter gitu kan. Saya itu melahirkan aja minta supporter gitu loh. Saya itu nggak bisa sendirian gitu. Kalau saya sendirian tuh saya overthinking gitu. Aduh ya udahlah, gimana lagi yang gratis di sana gitu kan. Ya udah. Terus saya itu mulai mikir kalau aku ke sana dokternya bagus apa enggak. Kalau aku ke sana nanti rumah sakitnya bagus apa enggak, jangan-jangan gratisan begini pasti rumah sakitnya yang abal-abal. Dan gini dan gitu, aku udah overthinking lah, tapi ya udahlah karena gratis ya kan. Apa jangan-jangan
gratis karena biaya operasinya lebih murah, jadi aku dikasih yang murah gitu. Aku udah overthinking gitu. Aku berangkat, sampai sana aku berangkat tanpa supporter, tidak yang menghibur kecuali Agus dan Sharon. Sampai sana ternyata aku lihat dokternya itu sangat lucu. Dia sangat lucu, dia tahu penyakitku, dia bilang perutmu dikosongin ya, awas kalau perutmu nggak dikosongin itu bahaya kalau nggak dikosongin waktu operasi nanti kalau muncrat gimana gitu. Kena muka saya nanti itu ya, cilaka saya dia. Pokoknya orangnya lucu dan ternyata dia adalah ternyata dia dokter artis, dokternya pemerintah, nggak orang sembarangan lah dokternya gitu. Dan sangat profesional. Dan saya dapat kamar yang besar, kamar satu orang. Saya tanya sama Gus Yang, tanya coba biaya operasiku tuh berapa? Jangan-jangan biaya operasiku tuh murah gitu. Karena pasti ada kelasnya gitu, operasi itu ada kelasnya. Jadi operasi itu enggak satu harga, kelasnya itu macam-macam gitu. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang ini yang itu. Ada yang paling mahal gitu ya ada. Agus tanya, ternyata biaya operasinya yang untuk Ibu Linda ini cuman operasi aja 110 juta. Itu tercover, Sus. Iya Bu, itu sudah di cover dengan asuransi. Sudah disetujui? Sudah Ibu, ini semuanya tercover oleh asuransi. Kamar saya juga? Iya Ibu. Waktu saya berangkat itu dengan deg-degan ya. Tanpa supporter saya bilang Tuhan gendong saya ya. Kalau saya dibius kan saya tidur gak bisa berdoa. Tuhan gendong saya. Tuhan tolong saya. Saya berangkat dengan deg-degan. Saya cuma bilang sepanjang jalan saya gak tahu harus berdoa apa. Saya bilang Tuhan tolong ya. Karena orang-orang bilang habis operasi itu sangat sakit. Bahkan ada orang bilang lebih baik jangan dioperasi lah, dibiarin aja daripada lu dioperasi. Dioperasi itu malah lebih sakit katanya. After operasinya itu lebih sakit. Aku udah bilang Tuhan, gendong saya ya. Kali ini aku benar-benar perlu Engkau. Gendong saya. Dan ternyata saya sampai di Jakarta dengan dokter yang terbaik. Bahkan saya juga baru tahu dokternya adalah yang nanganin penyakitnya Ari Lasso. Terkenal loh itu. Gratis. Hari itu saya operasi selesai, masih teler, ada gempa. Kaki saya masih mati rasa, itu ada gempa, saya bingung panik gitu kan. Masih teler tapi langsung panik. Gempa gitu, rumah saya gempa. Selesai semuanya saya mau pulang, Tuhan langsung bilang jelas ngomong sama saya. Aku selalu membayar lebih untuk engkau. Dari itu saya nangis. Saya ikut asuransi ini sebenarnya cuma bayar baru kalau saya total, saya ikut asuransi 6 tahun, saya total itu belum ada 50 juta, ya mungkin kira-kira 50 juta, tapi Tuhan cover saya sampai lebih. Semua biaya itu 150 juta dan di cover total. Tuhan tuh bilang sama saya, aku selalu melakukan lebih untuk engkau. Engkau bayar sedikit dan aku memberi engkau lebih dari yang engkau bayar. Kalau engkau merasa Tuhan itu gak pernah gerak di hidupmu, engkau mungkin belum bayar 10%. Engkau minta 100% Tuhan bayar untuk engkau. Tuhan sudah mati buat kamu, kamu sekarang minta apa lagi? Dia sudah mati di kayu salib 100% dikasihin ke kamu. Kamu bayar 10% untuk taat aja, untuk setia aja. Engkau masih minta Tuhan. Kalau aku ngomong suara Tuhan langsung ngomong sekalipun hidupku najis. Orang yang terbuli, orang yang terbuang. Dia ngerti yang namanya perjanjian dan dia ngerti. Aku dipermalukan, aku dihadapkan dengan noda sekalipun aku tetap akan bersama dengan engkau. Engkau sudah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib 100% untuk bayar kamu. Hari ini Tuhan cuma minta engkau ikutin Taurat Tuhan, ikutin firman Tuhan. 10% engkau lakukan, 90% Tuhan lakukan. Waktu Musa dihadapkan oleh bangsa Mesir, waktu dia keluar dari Mesir, dia dikejar sama bangsa Mesir, mau dibunuh, mau diambil balik bangsa Israel. Apa yang dilakukan bangsa Israel sama Musa? Dia bilang,
Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Engkau bawa aku di sini dan aku harus mati di sini. Tapi Musa apa yang dia lakukan? Dia cuma bilang, tenang, jangan takut. Bangsa yang engkau lihat di depanmu, bangsa Mesir yang engkau lihat di depanmu, itu gak akan engkau lihat lagi. Waktu dia balik badan, dia angkat tongkatnya dan dia belah laut. Itu manifestasi 90% pasti Tuhan. Dia lakukan, cuma 10% dia taat. Dia enggak buat, Musa bukan yang buat tiang awan dan tiang api. Itu manifestasi, manifestasi 90%. Tuhan yang kerjakan. Guyu kabeh. Paham enggak? Engkau lakukan yang 10%, 90% Tuhan lakukan itu dengan ajaib. Tuhanmu itu gagah perkasa, Tuhanmu itu sanggup lakukan banyak hal. Tapi engkau, kadang kita ini merasa kita udah lakukan yang 100%, Tuhan gak lakukan apa-apa. Mana? Gak ada. Coba cek lagi di hidupmu, apa engkau sudah taat dengan firman? Apakah engkau setia? Apakah sekalipun Tuhan gak ngomong di telingamu, sekalipun engkau gak melihat tanda Tuhan itu ada di depanmu, apakah engkau tetap setia atau engkau meleng ke dalam dosamu? Kalau Tuhan bilang ampuni, engkau lakukan cuma 10%, nak. 90% itu Tuhan yang lakukan. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau melakukan 100% untuk pelayanan Tuhan, bertobat. Kita gak pernah lakukan 100% untuk kota ini. Engkau lakukan 10% taat. Melakukan apa kegiatan yayasan dan lain-lain. Kemuliaan Tuhan turun, engkau yang nikmati. Ketika tiba-tiba namamu seorang putri, Navin, Bernie, semua orang tiba-tiba diangkat Tuhan di sekolah, tiba-tiba terkenal. Engkau yang nikmatin. Bukan karena engkau hebat, tapi karena Tuhan itu melakukan 90%. FOG membesar itu Tuhan melakukan 90%. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau merasa engkau melakukan 10% engkau salah. Engkau melakukan 100% engkau salah. Yang mendatangkan roti mana jatuh itu Tuhan, bukan Musa. Waktu Tuhan bilang, nak taat, nak setia. Berbulan-bulan Tuhan ngomong banyak. Dan ketika tiba-tiba Tuhan menghilang di hidupmu, di situ yang menentukan engkau. Engkau memanifestasikan 90% ilahi atau engkau memanifestasikan kekutukanmu. Kutuk keturunanmu berjalan di hidupmu. Paham gak maksud saya? Kalau engkau merasa Tuhan gak pernah lakukan di hidupmu, aku tetap gak enak dan ini engkau belum bayar. 10% kau harus bayar, 90% engkau nikmati. Itu janji Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya minta semuanya renungkan hidupmu. Apakah engkau itu cukup setia? Apakah engkau setia kepada gerejamu atau engkau setia kepada Tuhan? Atau engkau datang cuman kepengen kemuliaan, kepengen diterima, kepengen ini dan itu tanpa engkau berpikir tentang Tuhan. Apa perintah Tuhan di hidupmu? Apakah engkau sudah melakukan itu atau engkau cuman komplain, Tuhan aku patah hati. Tuhan aku gak bisa hidup tanpa ini. Aku gak bisa hidup tanpa itu. Dan engkau bilang, engkau minta Tuhan 100% lakukan itu ke hidupmu. Engkau minta Tuhan menghipnotis semua orang, nurutin semua yang kamu mau. Biar engkau gak tersakiti, biar engkau hidup enak. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang melakukan lebih dari yang kita lakukan. Siapa yang menurunkan api dari langit? Elia cuman
menyusun batu. Dan dia bilang, Tuhan, ini aku. Dan api itu turun dari langit. Apakah Elia yang nurunin? Itu Tuhan yang lakukan. Kemuliaannya dipegang siapa? Elia. Semua orang mengakui, wah Elia hebat. Taat. Sangar Elia itu hebat. Dia nurunin api dari langit. Padahal Elia itu orang yang sangat-sangat sering mutung. Sering down mental, lemah. Tapi Tuhan buat dia seolah-olah seperti orang kuat. Seberapa dari kita kadang anak-anak. Apa kita udah bayar yang 10% itu. Atau kita cuman minta kita gak pernah mau. Kita gak pernah mau bayar yang 10 itu. Kalau Tuhan perintahkan ampuni. Tuhan bilang engkau kudus, jaga kekudusanmu. Itu cuman 10%.